Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat belajar Islam yang kami hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali kita bisa berjumpa di channel ini. Tentunya dengan harapan dan doa kami semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, umur yang barokah, dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Para sahabat belajar Islam yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang cara hubungan intim yang Islami. Ada beberapa adab yang telah diajarkan oleh Islam ketika suami istri ingin menyalurkan hasrat bercintanya. Berikut adab-adab saat jima, bercinta atau berhubungan intim di ranjang. 1. Ikhlaskan niat untuk cari pahala, yaitu bercinta tersebut diniatkan untuk menjaga diri dari zina, menghasilkan keturunan, dan mengharap pahala sebagai bentuk sedekah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hubungan intim suami istri itu termasuk sedekah. Para sahabat menanggapi, kenapa sampai hubungan intim saja bisa bernilai pahala? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim nomor 2376. 2. Melakukan pemanasan dan cumbuan terlebih dahulu. Inilah alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menikahi wanita perawan, karena masih bisa untuk bercumbu rayu dengannya sebelum bercinta. Ketika Zabir radhiyallahu anhu menikah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya padanya, apakah engkau menikahi gadis atau janda? Aku menikahi janda, jawab Jabir. Kenapa engkau tidak menikahi gadis saja? Karena engkau bisa bercumbu dengannya dan juga sebaliknya, ia bisa bercumbu mesra denganmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2967 dan Muslim nomor 715. 3. Membaca doa sebelum hubungan intim. Doa yang dianjurkan untuk dibaca adalah Bismillah Allahumma jannibnas syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian yaitu suami ingin berhubungan intim dengan istrinya, lalu ia membaca doa Bismillah Allahumma jannibnas syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana, dengan menyebut nama Allah, yang Allah jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkanlah setan dari rezeki yang engkau anugerahkan kepada kami. Kemudian jika Allah menakdirkan lahirnya anak dari hubungan intim tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya. 4. Menyetubuhi istri dari arah manapun asalkan bukan di dubur. Allah Ta'ala berfirman, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Imam Nawawi rahimahullah berkata, yang namanya ladang tempat bercocok tanam pada wanita adalah di kemaluannya, yaitu tempat mani bersemai untuk mendapatkan keturunan. Ini adalah dalil solehnya menyetubuhi istri di kemaluannya, terserah dari arah depan, belakang, atau istri dibalikkan. 5. Tidak boleh sama sekali menyetubuhi istri di dubur apapun keadaannya. Hadis yang mendasari larangan hubungan intim lewat dubur seks anal adalah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Benar-benar terlaknat orang yang menyetubuhi istrinya di duburnya. Dalam hadis lainnya disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Jika ingin mengulangi hubungan intim, hendaklah berwudu dahulu. Ada hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian menyetubuhi istrinya lalu ia ingin mengulanginya, maka hendaklah ia berwudu. Abu Bakar dalam hadisnya menambahkan, hendaklah menambahkan wudu di antara kedua hubungan intim tersebut. Lalu ditambahkan jika ia ingin mengulangi hubungan intim. 7. Jika penis telah masuk dalam vagina bertemunya dua kemaluan, maka sudah wajib mandi junub meskipun tidak keluar mani. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya namun tidak sampai keluar air mani, apakah keduanya wajib mandi? Sedangkan Aisyah ketika itu sedang duduk di samping, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku sendiri pernah bersetubuh dengan wanita ini, yang dimaksud adalah Aisyah, namun tidak keluar mani, kemudian kami pun mandi. 8. Dilarang menyetubuhi wanita di waktu haid. Allah Ta'ala berfirman, oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari hubungan intim dengan wanita di waktu haid. Imam Nawawi berkata, mahid dalam ayat bisa bermakna darah haid. Ada pula yang mengatakan waktu haid dan juga ada yang berkata tentang keluarnya haid yaitu kemaluan. Dan menurut ulama Syafi'iyah, maksud mahid adalah darah haid. 9. Boleh melakukan azal menarik penisnya dari vagina si wanita sebelum terjadi ejakulasi. Hal itu masih dibolehkan, sebagaimana dalil dari hadis Jabir bin Abdillah. Beliau berkata, kami dahulu pernah melakukan azal di masa Rasulullah SAW dan Quran turun ketika itu. Dalam riwayat lain disebutkan, kami dahulu melakukan azal di masa Rasulullah SAW dan sampai ke telinga beliau, namun beliau tidak melarangnya. 10. Tidak boleh menyebar rahasia hubungan ranjang. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk manusia paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya kemudian dia sebarkan rahasia ranjangnya. Demikianlah pembahasan tentang cara berhubungan intim yang islami. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.